Begini loh, selama 24 tahun tuh nggak ada rembukan keluarga atau bagaimana? Karena anak itu tetap harus tahu silsilah keluarganya. Karena apa? Kalau nggak dijelasin siapa ibunya, siapa ayahnya, dunia ini kan sempit. Kalau tiba-tiba dia pacaran sama anak dari ayahnya, padahal dia nggak tahu kalau itu ayahnya gimana coba. Kalian harus lihat ini guys. Ini aku sampai sedih banget dengar kata-katanya dia. Sumpah, kalian harus lihat ini. Reza mohon banget kepada kakak-kakak netizen, janganlah diboikot kak, kasihan. Oh, Mending kalau nggak Reza saja nggak apa-apa, jangan ibu. gila ya. Dia sehebat itu loh. Reza tuh mempunyai hati yang luar biasa banget beneran deh. Kadang-kadang tuh kebanyakan mungkin anak laki-laki ya yang terkadang lebih mementingkan sisi emosional, apalagi dengan trauma yang luar biasa, dengan adanya kayak kekurangan kasih sayang perhatian dari ibu kandungnya. Tapi ketika dia diwawancarain dan ketika banyak netizen yang minta untuk boikot ibunya, yaitu di dada, tapi dia dengan berbesar hati dan mengatakan kepada kakak-kakak netizen, aku garis bawahi dia memanggil kita tuh kakak-kakak gitu. Dia sangat hormat sekali. Dia mengatakan untuk kakak-kakak netizen, tolong jangan boikot. Dia nggak mau seperti ini. Karena gimana pun itu ibunya Reza. Hebat, keren banget, luar biasa. Gak banyak loh orang-orang ataupun anak-anak yang punya trauma masa lalu, yang punya rasa tidak dimiliki oleh ibu kandungnya, dan mempunyai hati sebesar itu untuk yang namanya memohon kepada para netizen, khususnya mungkin yang ingin memboikot ibunya di seluruh acara di TV maupun di panggung. Tapi dia dengan ketulusan hati mengatakan dan juga memohon untuk tidak ada boikot kepada ibunya. Kalau kalian semua di posisi seperti itu dan juga setelah menyaksikan tayangan tadi, komentar kalian apa? Dan bagaimana perasaan kalian setelah melihat perkataan yang begitu tulus sekali dari seorang Reza, anak dari Denada, yang baru saja hari ini ada pengakuan dari Denada bahwa Reza itu adalah anak kandung. Jujur, aku angkat topi banget buat anak satu ini. Karena bisa dibilang luka batinnya dia tidak memikirkan itu. Dia hanya fokus dan juga dia selalu maknai bahwa gimana pun dia adalah ibu. Dia adalah ibu dari Reza. Kada talk. Sorry. Akhirnya Denada minta maaf melalui klarifikasi dan publishing ya di sosial media ataupun di media. Ya sebenarnya sih permintaan maaf ini bukan ke netizen, bukan seperti ini, tapi datangi anaknya, rangkul dia, bahas dengan yang benar. Mudah-mudahan ini beritanya benar ya, bukan hoax atau bukan AI. Karena tadi saya lihat videonya seperti itu gitu loh. Sekarang itu agak susah sih membandingkan antara real dengan AI guys. Jadi kita memang harus perlu hati-hati. Dan benarkah berita ini guys? Coba tolong sampaikan ke saya. Nah jadi saran saya sudah bagus, sudah ada pergerakan bahwa dia sudah mengakui atau menyadari dengan apa yang menjadi kesalahan dia selama ini. Ya sebenarnya nggak perlulah meminta maaf secara seperti itu. Tapi datangi anak itu,
dan berikan dia sentuhan, pelukan yang belum pernah Resa rasakan. Seperti itu kurang lebih ya guys ya. Tapi it's okay lah ya. Mungkin ini tahap pertama, dia pun juga mungkin shock dengan mendengar bahwa itu anaknya. Kalau menurut saya sih nggak shock ya, cuman shocknya karena kok bisa terpublish gitu aja sih gitu. Nggak mungkin lah selama ini Denada nggak tahu bahwa keberadaan Resa di mana, kan nggak ngerti, itu nggak mungkin banget. Betul nggak sih guys? Ya sebenarnya kan ini, mohon maaf ya, almarhum ibunya barangkali yang andil terbesar, karena pada saat itu keluarganya dari pihak ibunya itu mungkin mempunyai perjanjian di bawah tangan kayak atau apa, kan kita nggak pernah tahu ya guys. Nah yang tahu adalah cancel culture ya, karena kalau sampai di boykot karir dia kan hilang dan sebagainya. Semoga ini betul-betul merasakan dan pengakuan ini dari hati yang paling dalam, bukan karena takut di boykot tersebut. Mudah-mudahan ya guys, kita doakan bersama ini adalah betul-betul keluar dari hati sanubari yang paling dalamnya dan ada. Setuju nggak guys? Setuju ya. Mudah-mudahan tidak ada hal lain yang memberatkan gitu loh. Artinya bukan karena terpaksa dia melakukan hal ini, tapi memang karena keyakinan dia bahwa hati dia sudah tersentuh dan sudah menyatakan salah gitu loh. Artinya penyesalan yang terdalam. Seperti itu ya. Oke? Mudah-mudahan ya guys. Kita doakan yang terbaik. Gitu ya. Bye. Salam. Kita Gading. Udah gak usah ribut-ribut deh. Malu tau gak sih? Karena kan ini hasil MBA gitu loh. Jadi jangan sampai hal ini menjadi contoh yang buruk untuk generasi muda kita. Oke? Salam. Kita Gading. Begini loh, selama 24 tahun tuh nggak ada rembukan keluarga atau bagaimana? Karena anak itu tetap harus tahu silsilah keluarganya. Karena apa? Kalau nggak dijelasin siapa ibunya, siapa ayahnya, dunia ini kan sempit. Kalau tiba-tiba dia pacaran sama anak dari ayahnya, padahal dia nggak tahu kalau itu ayahnya, gimana coba? Jadi selain diajarkan untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan, diajarkan juga untuk jujur. Mungkin Resa, Mama Ratih, dan keluarga bukan nyari simpati dari masyarakat, cuma menjelaskan yang sebenarnya terjadi supaya ini bisa diselesaikan. Mungkin kalau dari awal bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tertutup, nggak akan naik kali ya ke media. Pasti kan ini udah jadi jalan terakhir, makanya naik ke media gitu. Jadi nggak usah dikupas satu persatu, kita juga nggak mau tahu. Kita cuma tahu yang ini aja nih kasusnya gitu. Resa itu cuman pengen pansos cari panggung plus pengen duit 7M dari Denada. Kata netizen Pao. Padahal kalau itu fakta, ya nggak apa-apa. Mau Resa pansos atau numpang tenar atau cari panggung, ya nggak masalah. Karena ibunya artis, ibunya punya panggung. Contohnya Cipung. Bapaknya terkenal, anaknya ada nggak yang nggak kalian kenal? Nggak ada. Semuanya terkenal. Karena itu yang normalnya guys. Terus kalau Resa berpikir, aduh saya pengen duit Denada nih 7M. Ya gak apa, dia anaknya. Mau 7M, 100M, ya gak apa-apa. Toh kan itu ibunya, emaknya. Kalian aja kalau nggak dikasih duit jajan, kalian ngerengekkan. Kalian aja kalau nggak dikasih HP, kalian ngerengekkan pengen beli HP. Lah dia dari kecil sayang pengen apa-apa, apa minta ke Denada kan enggak. Jadi dia layak banget kalau sekarang dia minta haknya sebagai anak. Walaupun dia bukan anak kecil lagi, tapi dia tetap anaknya. Orang tua yang normal ya, tanpa diminta, ya memberi sayang. Kalaupun dia kehidupannya susah, dia bakal memilih untuk kelaparan dibanding anaknya yang kelaparan. Kalau ada lauk ayam satu sama ikan asin, dia bakal memilih ikan asin, biar anaknya aja yang ayam, ya kan? Lah ini ibunya kaya, ibunya terkenal, ibunya artis, banyak duitnya. Ya wajar lah. Susu truk aja belum dikasih kan janji dari bayi itu sampai dewasa. Jadi kalau anaknya mau pansos plus minta duit, ya nggak masalah. Dan lagi yang lebih lucunya pada saat pengakuan Resa adalah anaknya, kok nggak ada permintaan terima kasih kepada Bu Ratih yang udah merawat anak saya dari bayi sampai dewasa. Aneh ya, kita nitip anak kucing aja, tahu kata terima kasih dan memberi tanda terima kasih. Nih duit seberapa gitu kan. Nah ini nitip anak dari bayi sampai dewasa. Aduh gimana sih? Pusing aku. Menurut kalian gimana guys? Apakah pengakuannya itu menurut kalian udah cukup kayak gitu doang?
atau ada yang kurang? Komen di bawah.